Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shalma Priyanagita Siagian dengan NIM C1038. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang eee, data kuantitatif yang diperoleh oleh kelompok saya, yaitu kelompok satu dari paralel 2. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada seleksi individu. Nah, seleksi individu ini, kita, memakai 15 sampel ikan yang tertera, di sini, yaitu jenis kelaminnya, yang kita peroleh memang jantan semua. Terus juga di sini tuh ada panjang baku, panjang total, dan juga bobot. Nah, dari seleksi individu ini, yang saya pilih yaitu adalah bobot, yang lalu bobot yang dari sini itu dipindahkan ke sini dengan cara copy paste. Lalu habis itu, di bobot ini diurutin dari yang terbesar sampai yang terkecil itu menggunakan short yang ada di sini. Yang ada ini, terus kita pilih yang ini, short, large to small, dipencet, terus habis itu pilih yang continue with the current selection, baru habis itu di-short. Nah, terus, selanjutnya kita cari rata-rata, dari bobot ini dengan cara, pakai average J4, titik 2 J18. Maka diperoleh data seperti yang ada di sini. Selanjutnya yaitu ada, seleksi family itu dari kelompok satu, kelompok 2, dan kelompok 4. Ini data-data yang saya ambil, di sini tuh, diberi warna merah dikarenakan, ikan yang didapat oleh kelompok 4 yang warna merah ini adalah ikan yang betina. Terus kita lanjut ke bagian bobotnya. Nah, jadi kan, tadi kan, aku ngambil dari data bobotnya. Maka bobot yang ini dari masing-masing kelompok di-copy paste, dipindahkan ke sini, lalu, diurutkan sama seperti cara yang diseleksi individu tadi, pakai short. Terus habis itu dicari rata-ratanya menggunakan sama juga seperti yang di awal, pakai average, dicari di masing-masing kelompoknya. Terus habis itu, ini ada tertera between. Nah, between itu diambil dari rata-rata yang paling gede. Nah, rata-rata yang paling besar itu ada di kelompok 4, yaitu 329 kan ini. Nah, terus diambil di copy paste, itu diambil sekitar yang ini tuh jadi lebih sedikit karena yang diambil yang jantannya aja. Terus urutin lagi dari yang terbesar sampai yang terkecil menggunakan cara yang sama seperti awal, yaitu dengan menggunakan short, large to smallest. Terus habis itu kita beralih ke within. Nah, within ini didapat dari kan warnanya sama ini. Yang bagian sini diambil 5 sampel dari bobot kelompok satu, yang biru ini 5 sampel dari kelompok 2, dan yang hijau dari kelompok 4. Selanjutnya ke data bobot kelompok 4 yang kita pilih itu. Nah, kan yang diambil jantan semua. Lalu diperoleh rata-ratanya seperti ini menggunakan uh, rumus average. Lalu kita lanjut ke gen 0. Nah, gen 0 ini didapat dari uh, yang tertera di sini, di between. Oke, lanjut. Kita hitung rata-ratanya menggunakan rumus average dan STDEV itu, atau bisa dibilang standar devisiasi. Nah, ini tuh fungsinya buat tahu tingkat keberagaman dari bobot yang tertera pada hasil dari percobaan ini. Terus G1 ini kita cari menggunakan rumus yang tertera di sini, yaitu norm titik IMF dalam kurung RAND, terus kurung ini logo dolar itu berfungsi untuk mengunci nilainya supaya nggak berubah. Nah, di sini ada G4 sama G6. Lanjut, ini tuh ditarik ke bawah. Ini ditarik ke bawah, terus di copy, lalu di paste ke sini, tapi yang value yang ini, maka dihasilkan hasilnya segini. Terus kita urutin dari yang terbesar sampai yang terkecil, lalu kita cari rata-ratanya, maka diperoleh hasilnya segini. Ini lanjut menghitung seleksinya, yaitu kita menggunakan 10 sampel dari hasil G1, yaitu dari sini sampai sini. Kita copy paste ke sini. Kita copy paste ke sini. Lalu kita hitung rata-ratanya menggunakan rumus yang sama, yaitu average M5, titik 2 M5 M14. Terus kita cari SPDF-nya.
Lalu kita lakukan hal yang sama terhadap G selanjutnya, mulai dari G2, G3, dan kebetulan saya memang mencari sampai G3 saja. Selanjutnya kita bahas ke genetik gain. Nah, genetik gain ini kita menggunakan rumus yaitu rata-rata generasi T dikurang rata-rata generasi 0 dibagi rata-rata generasi 0 dikali 100%. Nah, ini tuh didapat dari yang 4 ini didapat dari yang ada di data bobot ini. Rata-ratanya mulai dari sini. Ini sampai akhir. Nah, dipindahin ke sini. Nah, kalau yang GG1 ini, genetik gain 1 ini diperoleh dari rumus sama dengan dalam kurung B4 kurang B3 per B3 kali 100. Yang genetik gain 2 menggunakan cara yang sama, yaitu dalam kurung B5 dikurang B3 garis miring B3 kali 100. Sama juga dengan genetik gain 3. Lalu di sini ada pembulatan. Pembulatan ini dari generasi terakhir. Nah, diurutin dari yang terbesar sampai yang terkecil sama-sama menggunakan cara yang tadi, yaitu dengan short. Lalu kita bulatin secara mandiri. Ini dihasilkan seperti yang ada di tabel sini. Nah, kalau yang bagian sini itu hasil dari kita pindahin dari sini ke sini, tapi tidak dengan angka yang nilainya sama, jadi dia berkurang. Terus kalau yang di sini itu menggunakan rumus kuantif dalam kurung B10 titik 2 B19, D10. Nah, ini tuh fungsinya itu untuk kita mengetahui jumlah ikan dari masing-masing bobot yang diperoleh. Nah, ini tuh ada yang paling besar tuh 2 dan ada juga yang 1. Nah, nilai X ini didapat dari rata-rata hasil pembulatan. Nah, yang diperoleh yaitu 523,2. Nah, yang Y ini didapat dari jumlah ikan apa yang terbesar dan yang diperoleh gitu. Nah, yang terbesar yaitu 2. Misalkan sini. Gitu. Nah, ini yang bagian tabel yang ini dipindahkan ke dalam panik. Nah, tabel yang ini dipindahkan apa? Grafik. Tabel yang ada di sini dipindahkan ke dalam grafik ini dan menghasilkan grafik yang seperti ini. Lalu di sini ada garis yang warna merah ini, itu merupakan nilai X yang kita peroleh. Nah, terus kalau gimana? Garis merah nunjukin nilai X, nilai rata. Oh, sama maksudnya. Nah, setelah dipindahin ke dalam grafik ini, dapat dilihat grafiknya seperti ini. Nah, yang garis merah ini itu merupakan nilai X atau nilai rata-rata dari hasil pembulatan yang tadi ada di sini. Nah, terus kalau yang titik atas ini, itu artinya nunjukin nilai yang terbesar. Nah, yang di bawah ini menunjukkan nilai yang terkecil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Udah. Terima kasih.